Ini saya bakal nge-review sebuah film bergenre horor yang rilis pada tanggal 18 Maret 2022 yang lalu. Masih hangat-hangatnya nih film ya. Dan film ini dikabarkan menjadi film terlaris saat ini di negara asalnya, Taiwan. Dikarenakan ceritanya yang pasti bikin bulu kuduk merinding setiap orang yang nonton, termasuk juga saya nih. Kabarnya juga film ini diangkat dari kisah nyata, kisah mistis yang ada di Taiwan sana. Jadi saya mau kasih peringatan dulu buat kalian sebelum kita review nih film. Tolong nanti jangan diikutin, jangan dibaca setiap doa atau mantra yang bakal ditayangkan di film ini. Kalau kalian masih tetap ngeyel mau baca doa atau mantranya, saya nggak tanggung jawab. Resiko kalian tanggung sendiri. Oke, film kali ini sudah dipastikan horor bingit. Langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia. Film dibuka dengan seorang wanita pemeran utama di film ini yang bernama Lee Ronan. Saat itu Ronan sedang membuat video dokumenter. Di sini Ronan menceritakan bahwasanya 6 tahun yang lalu ia terkena sebuah kutukan karena telah melanggar tabu atau larangan yang sangat mengerikan. Belum diketahui larangan apa yang dia langgar. Yang jelas karena kutukan itu, setiap orang yang dekat dan berinteraksi dengan Ronan pasti akan tewas secara mengenaskan. Ronan membuat video dokumenter ini karena berharap siapapun yang melihat video ini bisa membantunya lepas dari kutukan mengerikan itu. Dan untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi sesuatu juga buat kita yang nonton, Ronan pun menyuruh kita untuk mengikuti mantra yang akan ia bacakan. 请看着这个符号，知道如果你愿意留下来，跟着我一起念。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian Ronan memutuskan untuk pergi ke panti asuhan untuk menjemput anaknya yang bernama Dodo, didampingi dengan pengasuh anaknya. Ternyata Ronan mempunyai seorang anak yang sejak bayi telah ia titipkan di panti asuhan. Alasannya sederhana, karena ia tidak ingin anaknya tewas jika harus bersamanya. Namun setelah 6 tahun belakangan, Ronan merasa bahwa kutukannya itu sudah menghilang. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Ya, walaupun Ronan adalah ibunya, tentu Dodo tidak mengenalinya karena sejak bayi, manajer panti asuhan yang bernama Ming inilah yang mengasuh Dodo. Manajer itu pun terus membujuk Dodo untuk ia mau pulang bersama Ronan. Dan akhirnya Dodo pun mau menerima Ronan sebagai ibunya. Ronan pun sangat senang akhirnya setelah 6 tahun lamanya ia bisa bersama dengan putrinya. Namun, baru 1 hari saja Ronan membawa Dodo bersamanya, suasana mistis dan kejadian aneh pun terjadi di rumahnya. Awalnya Ronan tidak memperdulikan kejadian-kejadian itu, karena dia berpikir positif bahwa kutukannya telah lama menghilang. Namun di malam hari, saat Ronan melanjutkan video dokumenternya mengenai anaknya Dodo, tiba-tiba saja kejadian aneh pun terus terjadi. Dari makanan di dalam kulkas yang tiba-tiba berjatuhan dengan sendirinya, lampu-lampu di apartemen Ronan yang berkedip-kedip sendiri, hingga suara geraman yang membuat Ronan sangat ketakutan. Ronan pun lantas bergegas menuju kamar Dodo untuk memeriksanya. Ternyata Dodo masih ada di kamarnya tertidur dengan pulas. Namun saat Ronan kembali dari kamar mandi karena keran toilet yang tiba-tiba hidup sendiri, Dodo pun ternyata sudah tidak ada di kasurnya. Ternyata Dodo merangkak dan berlari keluar kamar. Dan Ronan pun saat itu menemukan Dodo yang seperti sudah kerasukan sesuatu, hingga membuat Ronan jadi panik bukan main.
Dan kita kembali ke 6 tahun yang lalu sebelum Ronan terkena kutukan. Saat itu Ronan dan kedua temannya yaitu Dom dan Yuan, mereka menamai diri mereka sebagai pemburu hantu dan mendokumentasikan kegiatan mereka untuk diunggah ke media sosial. Saat itu mereka ingin meliput sebuah terowongan yang sangat misterius dan mereka berniat mematahkan semua tahayul tentang terowongan itu. Namun belum sampai di tempat itu, tiba-tiba kejadian aneh pun menimpa mereka, yaitu ada sebuah patung Buddha yang entah dari mana bisa tersangkut di ban mobil mereka. Ronan pun seketika merasa pusing dan mual-mual, padahal awalnya ia baik-baik saja. Sampailah mereka di sebuah pemukiman atau desa yang terlihat sangat jauh dan terisolir dari dunia luar. Kedatangan mereka tidak disambut baik di desa itu. Ternyata Dom dan Yuan adalah keluarga dari penduduk desa di sana yang bermarga Chen. Buyut mereka yang melihat Ronan kala itu pun mengusirnya untuk segera pulang, karena doa dan ritual yang akan mereka lakukan hanya diperuntukkan bagi keluarga mereka. Namun setelah bibi buyut mereka melihat garis tangan Ronan, mereka pun mengizinkannya untuk mengikuti ritual keluarga Chen. Pemandangan yang sangat tak biasa pun terlihat di sekitar pemukiman. Dari seorang anak kecil yang entah sedang ditulisi sesuatu di punggungnya, hingga orang yang seperti sedang memberi makan sesuatu di balik rumput menggunakan ulat. Kita kembali ke masa kini, di mana saat itu Ronan yang sedang bekerja pun dikejutkan dengan banyaknya serangga yang berhamburan di ruang kerjanya. Dan saat itu juga, tiba-tiba Ronan mendapatkan telepon dari sekolah bahwa Dodo yang bersikap aneh dan melukai teman sekelasnya sendiri. Ronan pun menjemputnya ke sekolah dan membawanya pulang. Hari demi hari, kejadian aneh yang tidak masuk akal pun terus terjadi di sekitar Ronan. Ia pun mulai takut kalau kutukan itu akan menghampiri hidupnya lagi. Ronan pun memaksa dirinya untuk berpikiran positif dan berdoa sebisa mungkin, berharap kutukan itu tidak menghampirinya lagi. Namun tiba-tiba, teriakan Dodo pun mengejutkan Ronan. Dodo histeris mengatakan bahwa di langit-langit ada sosok penjahat. Entah siapa yang dimaksud Dodo, karena Ronan tidak bisa melihat apa-apa di sana. Singkat cerita, Ronan pun mencoba memberi sugesti kepada Dodo agar ia tidak lagi memperdulikan sosok penjahat yang selalu ia lihat di langit-langit. Namun tiba-tiba tercetus dari bibir Dodo dengan pertanyaan yang sungkar untuk Ronan jawab, yaitu Dodo bertanya apakah ia selama ini membuangnya karena takut akan penjahat yang Dodo lihat selama ini. Kita kembali lagi ke 6 tahun yang lalu saat mereka sudah diperbolehkan mengikuti ritual keluarga Chen. Sebelum mengikuti ritual, Ronan, Dom, dan Yuan mereka dijampi-jampi terlebih dahulu dan mereka harus menuliskan nama asli mereka pada selembar kertas untuk diberikan kepada Bunda Buddha katanya. Ketika nama sudah diberikan, mereka pun dilarang untuk menyebut nama asli mereka lagi di tempat itu. Entah apa alasannya, nanti kita akan tahu. Dan tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri Ronan dan mengatakan bahwa Bunda Buddha menyukai anak yang ada di kandungan Ronan. Ia pun diperintahkan untuk menyerahkan namanya jika anak itu sudah lahir. Tentu Ronan juga bingung karena dia tidak pernah tahu kalau dirinya sedang mengandung. Tidak ingin membuang waktu, mereka pun kembali merekam kegiatan ritual keluarga Chen yang terlihat sangat menyeramkan secara diam-diam.
Ternyata anak kecil tadi mengetahui bahwa Ronan dan kawan-kawan sedang mengintip ritual mereka. Anak itu pun lantas mengajak mereka ke suatu tempat untuk bermain. Namun hanya Ronan yang diperbolehkan bermain dengannya. Ronan pun dikejutkan dengan isi dari ruangan tersebut yang terlihat amat menyeramkan, di mana banyak sekali patung-patung Buddha seperti anak bayi yang menghadap pada simbol yang dianut oleh keluarga Chen. Juga terlihat sebuah lukisan di langit-langit yang terlihat amat menyeramkan dengan gambar wajah yang meneteskan darah. Anak tadi mengatakan kepada Ronan bahwa dia telah dipilih oleh para dewa, dan sebagai bukti telinganya pun dipotong lalu dipersembahkan untuk para dewa. Dan horornya lagi, anak itu meminta Ronan untuk bermain dengan seekor katak dan memberi makan katak-katak itu dengan menggunakan rambut. Dan tiba-tiba patung yang menghadap dinding tadi pun berbalik ke arah Ronan. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Ronan saat ini ingin menjual apartemennya kala itu. Sementara Ronan bersama sang calon pembeli, Dodo pun diminta untuk tetap diam di dekat mereka sambil merekam semua kegiatan saat itu. Namun samar-samar Dodo pun seperti dipanggil oleh sesuatu yang menyuruhnya untuk naik ke lantai atas. Dan tiba-tiba, ya, Dodo pun lompat dari gedung apartemen itu. Namun anehnya, Dodo masih sehat walafiat dan memanjat kembali ke atas. Setelah berhasil naik ke atas, Dodo pun tanpa sadar membuka sebuah ruangan tempat Ronan memanjatkan doa kepada Bunda Buddha 6 tahun yang lalu yang sudah ia tinggalkan. Dan tanpa sadar, Dodo pun mengucapkan kembali mantra atau doa yang telah Ronan buang dari hidupnya selama 6 tahun ini. Setelah kejadian itu, ternyata Dodo mengalami kelumpuhan pada saraf-saraf motoriknya. Manajer Ming pun menghampiri Ronan untuk memberikan sebuah jimat yang bertuliskan nama Dodo di dalamnya. Tentu itu membuat Ronan menjadi amat takut, karena ternyata sesuai perjanjian 6 tahun yang lalu, bahwa nama Dodo harus diserahkan kepada Bunda Buddha seperti yang mereka lakukan dahulu. Kekhawatiran Ronan akan kutukannya pun benar terjadi. Setelah Dodo melafalkan kembali mantra yang telah Ronan tinggalkan, satu demi satu orang yang pernah berinteraksi dengannya pun tewas secara tidak wajar. Karena Ronan dianggap lalai dan membahayakan anaknya Dodo, maka pengadilan pun memutuskan untuk mengambil hak asuh Dodo. Namun karena Ronan tidak ingin berpisah dengan anaknya, ia dengan manajer Ming pun membawa kabur Dodo saat akan diambil oleh pengadilan. Dan karena film ini alurnya maju mundur, maka kita akan kembali lagi ke 6 tahun yang lalu, di saat Ronan dan kawan-kawan masih penasaran dengan terowongan misterius yang ada di sana. Mereka yang sudah diperingati berkali-kali pun masih tetap ngeyel dan memaksa masuk ke daerah terowongan itu. Sesampainya di sana, mereka menemukan anak kecil tadi yang sudah tergeletak seperti menjadi sebuah persembahan untuk sesuatu yang menghuni terowongan itu. Ronan pun memutuskan untuk menolong anak itu dan membawanya pergi dari sana. Namun si Dongo Yuan tetap ngeyel ingin memasuki terowongan itu dan tidak menghiraukan larangan para buyutnya. Tanpa rasa khawatir dan takut sedikit pun, Yuan pun malah menghancurkan pintu terowongan yang terlihat sudah disegel oleh para buyutnya. Dan disinilah awal semuanya terjadi. Suara geraman dan teriakan bayi pun terdengar dari dalam terowongan. Bukannya malah takut, Yuan malah makin penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di dalam.
哭什么？ Singkat cerita, setelah beberapa saat Dom dan Yuan masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba saja Yuan lari histeris ketakutan keluar dari dalam terowongan tanpa Dom dan meninggalkan Ronan seorang diri di sana. Kegaduhan itu pun membuat para penduduk yang ada di sana menghampiri mereka. Para penduduk pun menyeret jasad Dom yang sudah tidak bernyawa dengan wajah yang sudah ditutupi sebuah kain putih. Ronan yang sudah kalang kabut pun berlari menuju desa. Tapi di desa itu tiba-tiba saja keadaan menjadi sangat sunyi, seperti sudah tidak ada kehidupan lagi di sana. Ronan hanya melihat Yuan yang seperti sedang kerasukan sesuatu dan memintanya untuk tidak menyebutkan namanya dan juga jasad Dom yang sudah dibakar. Seketika penduduk desa yang tadinya sehat-sehat saja seperti manusia pada umumnya pun berubah menjadi seperti mayat hidup. Ronan yang sudah sangat ketakutan pun bergegas pergi dari tempat itu. Kita kembali saat Ronan dan manajer Ming membawa kabur Dodo saat itu, di mana di tengah jalan tiba-tiba saja mereka seperti hanya berputar-putar di daerah itu, dan mobil mereka pun malah mogok di tengah jalan. Dan tiba-tiba setelah berhasil melalui kejadian di tengah jalan tadi, mereka pun pergi ke sebuah kuil atau bisa dibilang pergi ke dukun lah pokoknya ya. Di sana Ronan ternyata meminta bantuan dari pasangan dukun itu untuk menghilangkan kutukan yang menimpa dia dan putrinya Dodo. Namun persyaratan yang diminta oleh dukun itu tampak amat mustahil dilakukan, karena syaratnya Dodo tidak diperbolehkan untuk makan dan minum apa-apa selama 1 minggu penuh. Apabila Ronan melanggarnya, maka nyawa mereka yang jadi taruhannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kondisi Dodo pun semakin memburuk ya, karena memang sudah tidak makan selama beberapa hari. Ronan yang kala itu membawa Dodo berobat pun ditolak mentah-mentah oleh dokter yang ada di sana. Alasannya Dodo harus makan terlebih dahulu baru boleh berobat. Karena Ronan yang tidak mau melanggar pantangan dari dukun tadi, terpaksa Ronan pun melihat tutorial untuk menginfus dari YouTube agar Dodo bisa makan melalui selang infus. Namun cara itu pun tidak berhasil. Penyakit Dodo malah semakin menjadi-jadi. Kulit-kulit Dodo malah jadi seperti mengkerut dan berkeriput. Tidak tahan melihat kondisi anaknya, dengan terpaksa Ronan pun memberikan Dodo makan. Lalu kita beralih kepada Ming yang saat ini sedang menyelidiki video rekaman Ronan 6 tahun yang lalu saat mereka berada di ritual keluarga Chen. Ming mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan saat itu, dari simbol keluarga mereka hingga cara tangan mereka menyembah para dewa. Namun sayang file video itu error. Ming pun berusaha mati-matian untuk memperbaikinya. Namun semakin sering dia mengulik tentang ajaran apa yang sebenarnya dianut oleh keluarga Chen, kesehatan Ming pun mulai terganggu. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang tidak wajar pun terjadi kepadanya. Lantas Ming pun juga mencoba bertanya kepada seorang biksu tua yang berada di Yunan, yang katanya biksu ini biksu tertua di dunia dan mengetahui semua tentang ajaran keluarga Chen.
Tidak diceritakan oleh Ming tentang apa yang sebenarnya dikatakan biksu itu tentang ajaran keluarga Chen. Ming hanya mengatakan bahwa dia telah mendokumentasikan semuanya dan mengirimnya kepada Ronan untuk dilihatnya sendiri. Namun setelah mengirim semua video dokumentasinya kepada Ronan, tiba-tiba saja Ming pun harus tewas secara mengenaskan. Beralih kepada Ronan yang kala itu sudah tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan keadaan putrinya Dodo kian hari semakin memburuk, bahkan sudah sangat tidak wajar, di mana sekujur tubuh Dodo dipenuhi dengan lubang-lubang yang di dalamnya terdapat ulat-ulat yang begitu banyak, hingga saya yang melihatnya pun sangat jijik dan ngilu sendiri. Lantas Ronan pun pergi ke tempat dukun yang ia mintai pertolongan waktu lalu. Namun naas, dukun itu pun telah meninggal karena Ronan yang melanggar syarat dari mereka. Saking hebatnya kutukan ini, sebelum istri dukun itu meninggal, ia pun seperti dirasuki oleh sesuatu sambil menggaruk-garuk kulit kepalanya hingga terkelupas. Ronan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa pun lantas membawa Dodo ke rumah sakit untuk mengobati kulitnya yang sudah sangat parah. Sembari Dodo dirawat di rumah sakit, akhirnya Ronan memberitahukan siapa sebenarnya dewa yang dipuja selama ini oleh keluarga Chen dari keterangan biksu yang berhasil diwawancarai oleh Ming sebelum ia tewas. Biksu itu mengatakan bahwa yang mereka puja selama ini adalah dewa yang jahat, di mana kutukan ini sudah berabad-abad lamanya turun-temurun di keluarga Chen, dan fungsi mantra yang selalu mereka ucapkan tidak lain dan tidak bukan untuk perlindungan dan berkah keluarga Chen. 他们世世代代承袭着巨大的业障，是恶意之神，软念这个咒语，祝福的力量就会被。 Lalu kita akan diperlihatkan video tabu yang berhasil Doom dan Yuan rekam di dalam terowongan sebelum mereka akhirnya tewas. Awalnya mereka hanya menemukan beberapa sesajen yang ditaruh di dalam terowongan itu. Namun semakin dalam mereka pun menemukan banyak sekali cermin di sana. Dan juga kain-kain yang membentang seperti mantra penyegel yang seperti menyegel jalan terowongan itu. Namun tanpa menghiraukannya, mereka berdua pun meneruskan penelusuran. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah lorong sempit yang dihalangi sebuah cermin yang besar dengan sebuah mantra di cermin itu. Dan tanpa ragu mereka pun membukanya dan masuk lebih dalam. Sampai di akhir terowongan, mereka pun menemukan sebuah patung yang sangat aneh dengan memiliki banyak tangan dan wajah yang ditutupi sebuah kain merah. Doom pun mencoba membuka kain penutup di wajah patung itu dan tiba-tiba Doom yang masih kerasukan pun menjedot-jedotkan kepalanya ke dinding terowongan, seperti yang dilakukan oleh Ming sebelum ia tewas. Namun ketika Doom berbalik, wajahnya pun sudah hancur bolong-bolong dan terlihat sangat menyeramkan. Setelah memperlihatkan video itu, Ronan pun menuliskan mantra di sekujur tubuhnya dan mendatangi kembali terowongan itu seorang diri. Di sana, Ronan menghancurkan beberapa altar dan sesajen yang masih utuh. Hingga pada akhirnya, Ronan pun sampai di patung Bunda Buddha. Di sini Ronan menjelaskan lagi kepada kita melalui biksu tadi bahwa sebenarnya
Mantra-mantra yang selalu kita dengar dari tadi bukanlah sebuah berkah, melainkan mantra kutukan. Jantung atau sumber kutukan itu berada di wajah Bunda Buddha. Itulah alasannya wajah patung Bunda Buddha selalu ditutup. Dan di mana setiap orang yang membaca mantra itu, baik di dalam hati sekalipun, berarti dia telah bersedia menerima dan berbagi kutukan keluarga Chen. Nah, jadi buat kalian yang sudah ikut membaca tadi, saya nggak tanggung jawab. Karena sejatinya kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Kutukan itu hanya bisa diringankan dengan cara dibagikan kepada orang lain. Sambil terus melafal mantra itu, Ronan pun mulai menutup matanya sambil perlahan-lahan membuka penutup wajah Bunda Buddha. Dan film pun tamat. Sumpah, walaupun ini cuman film, tapi berhasil bikin saya merinding disco dan merasakan juga hawa-hawa kutukan Ronan. Mungkin karena film ini diangkat dari kisah nyata mungkin ya. Buat kalian yang udah ikut baca mantra-mantra yang tadi, siap-siap aja lah pokoknya ya. Siap-siap kalian. Saya nggak ikut-ikut. Sekian aja film kali ini. Caulah pokoknya, makan tuh mantra. Hihi.